Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini saya akan menjelaskan mengenai teks ceramah. Untuk teks ceramah ini, saya sudah membuat indikator tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah merancang teks ceramah atau pidato. Ini tujuan pembelajaran kita, seperti penugasan yang sudah saya berikan. Kemudian, apabila kalian sudah menyusunnya, maka perhatikan susunan teks ceramah itu sudah tepat atau tidak yang sudah disesuaikan dengan struktur dan aspek kebahasaannya. Dan yang terakhir yaitu mampu menyampaikan ceramah atau pidato dengan tepat. Ini sudah saya berikan penugasannya sebelumnya. Oke. Apa itu ceramah? Sebenarnya ceramah ini bagian dari pidato. Bagian dari pidato. Jadi ceramah dan pidato itu sama-sama menyampaikan pikiran, gagasan atau informasi kepada pendengar. Hanya saja ceramah ini bentuknya itu isinya itu lebih ke nasihat. Bisa dia ke nasihat keagamaan atau lebih ke umum juga bisa. Kemudian, apa unsur-unsur dari ceramah? Unsur-unsur ceramah yang pertama adalah penceramah. Penceramah artinya apa? Orang yang menyampaikan. Pendengar. Pendengar itu adalah orang yang mendengarkan. Ada yang menyampaikan, berarti ada yang mendengarkan. Kemudian materi. Kalau sudah ada yang penyampai, sudah ada pendengar, kan harus ada yang disampaikan, berarti harus ada materinya. Kemudian yang keempat yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini nanti ada saya jelaskan untuk di slide berikutnya, metode apa saja. Kemudian yang terakhir adalah media ceramah. Media ceramah ini banyak, bisa melalui online atau secara langsung. Kalau sekarang lebih populer yang online, jadi bisa banyak dilihat orang, jadi banyak ya audiensnya. Nah, yang pertama adalah ini yang metode ceramah yang pertama adalah impromptu. Impromptu ini adalah metode ceramah yang dilakukan tanpa ada persiapan. Biasanya impromptu ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa maksud saya dia sudah terbiasa menyampaikan ceramahnya. Kalau dia menghafal, nah ini agak sulit ya kalau menghafal. Kalau menghafal ini kan dia secara keseluruhan dihafalnya. Tapi ada teknik yang baik untuk menghafal. Menghafal ini cukup kalian tulis saja inti-intinya, inti dari ceramah kalian untuk membantu kalian menyampaikan materi ceramah kalian tanpa harus keluar dari inti ceramah kalian itu. Jadi catat atau buat kertas kecil, catat aja tuh yang ini, yang penting-penting. Membaca naskah. Kalau membaca naskah, ini seperti kalian lihat kalau 17 Agustus, nah itu kan ada pidato kenegaraan, itu menggunakan naskah. Dan yang terakhir adalah ekstemporan. Nah, coba kalian lihat ini adalah sosok orang-orang yang sudah terkenal dengan ceramahnya. Ayo, yang gambar pertama, siapa? Ayo, kenal? Yang gambar yang pertama? Anan Attaqi, Miss. Iya. Yang kedua? Ayo, yang kedua. Kenal ini? Adi Hidayat, nih. Siapa? Adi Hidayat. Adi Hidayat. Adi Hidayat. Dan ini, nah,
Kalau yang ini tokoh yang memiliki kemampuan berpidato yang luar biasa, sudah diakui. Salah satu presiden yang memiliki kemampuan berpidato yang cukup baik, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian, untuk ciri-ciri kebahasaan teks ceramah, yang pertama adalah menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Sebenarnya untuk kalimat simpleks dan kompleks ini udah kita pelajari di kelas 10. Simpleks itu kalimat tunggal, kompleks itu kalimat majemuk. Ya, simpleks tunggal, kompleks majemuk. Saya ingatkan ke belakang saja, kalau ada yang tunggal hanya memiliki satu dari setiap unsur pembentuk kalimat. Contohnya satu subjeknya, satu objeknya, satu predikatnya, satu keterangannya, satu pelengkapnya. Itu yang disebut dengan simpleks atau kalimat tunggal. Kalau dia kompleks berarti majemuk. Majemuk itu lebih dari dua. Majemuk itu lebih dari dua, berarti bisa dia subjeknya dua, objeknya dua, atau lebih dari dua. Jadi kalau kalimat kompleks ini dibagi menjadi dua, yang pertama kompleks setara. Ingat ya, kalimat majemuk setara, kemudian yang kedua kalimat majemuk bertingkat, dan yang ketiga yaitu kalimat majemuk campuran. Campuran antara setara dan bertingkat. Itu untuk ciri kebahasaan teks ceramah yang pertama. Yang kedua adalah ciri kebahasaan teks ceramah menggunakan kalimat deklaratif atau imperatif. Deklaratif adalah pernyataan. Jadi yang kedua yaitu deklaratif pernyataan. Dan imperatif itu adalah ajakan. Jadi sudah ada kalian letakkan di situ kalimat-kalimat yang mengandung pernyataan. Kemudian kalian letakkan juga di situ kalimat imperatif yaitu ajakan. Yang ketiga yaitu menggunakan kata sapaan. Kata sapaan ini adalah kata untuk menyapa para audiens kalian. Jadi nanti kalau kalian mendapatkan tugas untuk membuat sebuah teks ceramah dan teks pidato, kalian harus tahu siapa yang menjadi audiensnya dan pilihlah kata sapaan tersebut. Biasanya kalau dia pidato ini resmi, maka kata sapaannya itu seperti kalian, mereka, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya seperti para ustadz, itu kan dia lebih tidak baku ya, karena audiensnya juga itu biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak. Jadi kalau kata sapaan untuk yang biasa digunakan ustadz itu lebih membangun bagaimana suasananya lebih enak saja didengar. Nah, berikutnya adalah struktur ceramah. Struktur teks ceramah yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini nanti kalian akan membuat sebuah pembuka dan pengantar. Artinya apa? Pembuka di sini kalian meletakkan seperti assalamualaikum, salam pembuka untuk pembuka. Sementara kalau pengantar di sini kalian sudah mulai memberikan gambaran secara umum apa yang menjadi tema kalian di ceramah tersebut. Nah, yang berikutnya adalah isi ceramah. Disinilah kalian akan menjelaskan dari pengantar tadi, ada intinya, ada gagasan-gagasannya. Disinilah kalian menjelaskan apa saja yang akan kalian sampaikan ketika kalian berceramah. Penutup yaitu kesimpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup.
Dan ini adalah aspek penilaian untuk kategori praktek pidato. Jadi untuk ujian praktek ini apa saja yang kalian harus perhatikan? Yang pertama adalah keselarasan hubungan isi antar bagian pidato. Artinya, ketika kalian sudah membuat pembukaan atau pendahuluan itu kan adalah pengantar umum. Berarti untuk isi itu harus berhubungan secara keseluruhan dengan apa yang kalian tulis di gambaran umum itu tadi. Kemudian setiap baitnya itu dari bait pertama sampai bait kedua saling berhubungan. Gagasan-gagasannya itu saling berhubungan. Jangan keluar dari tema. Yang kedua, yaitu ketepatan pengucapan kata. Harus jelas intonasinya. Ketepatan pengucapan kata. Jadi harus jelas tuh penggunaan pengucapan huruf-hurufnya, vokal-vokalnya. Yang ketiga, kesesuaian ekspresi dengan pesan yang diungkapkan. Ekspresi, mimik wajah itu sesuai dengan apa yang kalian ungkapkan di ceramah kalian tersebut. Yang keempat, kelancaran dalam mengucapkan kalimat-kalimat. Jangan ada yang terbata-bata, misalnya Nah, itu kan ada jedah-jedah yang sebenarnya tidak diinginkan. Biasanya terjadinya jeda-jeda seperti itu karena kalian tidak menguasai materi yang kalian jelaskan. Yang kelima adalah kesesuaian intonasi dengan isi pesan yang diungkapkan. Jadi harus jelas nih intonasinya. Mana intonasi penegasan, mana intonasi deklaratif, mana intonasi untuk mengajak, itu kan berbeda. Jadi intonasinya itu juga harus jelas. Gaya pengucapan. Nah, gaya pengucapan ini kalau kalian rileks membawanya, enak didengar, sampai dia kepada pendengar, itu karena kalian sudah menguasai materinya.